Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Cemas Cerita Misteri. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang pendakian mistis di Gunung Cikuray yang dibagikan oleh @mes_pyth di akun Instagram. Oke, langsung aja kita bercerita tentang ceritanya Mas Mes tadi itu ya. Gunung Cikuray, Garut, 10 Juni 2018. Saat itu gue dan 8 teman gue, total 9 orang berangkat menuju Garut dari Lebak Bulus, Jakarta untuk mendaki Gunung Cikuray, dan kami berangkat pada bulan puasa saat itu. Puasaan lah. Kuat ya. Jadi gue bisa bayangkan lah betapa sepinya gunung, terutama di Gunung Cikuray yang akan kami daki. Singkat cerita, sampailah gue di base camp Cikuray via Bayongbong jalur Cinta Nagara tanggal 10 Juni 2018 pukul 2 pagi. Owner base camp, Kang Revi dan temannya, sangat baik dan ramah untuk menyambut kami. Seiring mengobrol, ngopi di tengah-tengah api unggun yang dibuat Kang Revi dan teman-temannya di base camp, akhirnya gue minta izin untuk menyusul teman-teman gue yang telah terlebih dahulu beristirahat untuk mengumpulkan energi pendakian pada pagi nanti. Sekitar jam 3 pagi, gue sudah mulai tidur, dan dari sini gue mendapatkan mimpi aneh di base camp. Mimpinya seperti ini. Ini masih gue ingat sampai sekarang karena gue tulis di sebuah kertas gambaran mimpi tersebut. Ditulis. Cek gak lali. Merinding ini. Di mimpi ini gue tiba-tiba berada di sebuah tempat camp yang tidak terlalu lega. Kira-kira cuma buat 2 tenda aja. Dan gue lagi membuat api unggun di tengah-tengah antara 2 tenda kami. Posisi api unggun yang gue buat itu berada di bawah satu pohon besar dekat jurang ke bawah. Dan di saat lagi menghangatkan diri di api unggun tersebut, ada seorang perempuan ingin memasuki diri gue saat itu. Dan gue cuma berdoa dan pasrah jika perempuan tersebut ingin memasuki diri gue. Beberapa lama dia mencoba dan hampir masuk ke tubuh gue. Cuman yang gue rasakan cuman berat. Akhirnya perempuan tersebut menyerah dan hanya berdiri di belakang tanah tinggi sambil memandangi gue. Dia memakai jaket merah saat itu yang gue inget di mimpi gue. Lalu dia memanggil nama gue dengan lirih, "Mes." Seketika itu gue bangun dengan cukup panik, dan ada satu teman gue biasa dipanggil Silas yang sudah bangun jam 5 pagi. Jangan subuhan. Salah. Saat itu gue bilang sama dia, "Pas, gue dapat mimpi buruk dan sudah kelar mendaki." Gue cerita. Dia terheran gue tiba-tiba ngomong seperti itu. Itu mimpi yang gue dapatkan pas masih di base camp. Kurang lebih isi mimpinya seperti itu. Soalnya kan apa ya? Nek daki kan jadi nek daki ono cerita horor atau kayak apa ya? Ada pengalaman itu nggak boleh diceritakan dulu sebelum turun. Pamane nek mistis lah kasarannya. Kan pamali lah jarine orang-orang daki-daki ngene iku. Nah, jam 9 atau 10 pagi kita mulai pendakian. Kita sepakat akan camp di pos manapun, yang penting tidak ketemu sama maghrib. Akhirnya kita sampai di pos 3 jam 5-an sore. Jadi kita mendirikan tenda di situ. Nah, disinilah gue tiba-tiba heran. Karena posisi tempat yang akan kita dirikan, tenda itu cuma muat untuk 2 tenda dan ada jurang di bawah. Udah kayak mimpi ini mau lah. Apa ya, kayak dejavu lah. Kemudian ada satu pohon besar di dekat jurang tersebut. Ini persis apa yang gue mimpikan pada di base camp saat itu, waktu mimpi ini tadi itu.
Tapi gue masih anggap mungkin cuman kebetulan. Jadi yang lucunya seakan-akan gue udah pernah di pos 3 sebelumnya gara-gara mimpi tersebut. Padahal pendakian Cikuray ini adalah pertama kali gue. Dan singkat cerita, jam 9 malam di situ kita berinisiatif untuk membuat api unggun di antara 2 tenda kami. Nah, dan benar-benar di bawah pohon yang gue mimpikan tersebut, rekaan tempat posisinya benar-benar persis apa yang gue lihat saat itu, mimpinya itu. Ternyata gak lama kita makan dan menghangatkan diri, teman-teman gue 7 orang udah di dalam tenda dengan alasan mau beristirahat. Loh, 7 berarti ganjil ya? Ganjil, sing turun ganjil, sing njobo loro tok. Apa ya? Jogo lah, satpam. Biasane ngene iki. Gue masih di api unggun di bawah pohon tersebut. Temen gue Silas yang masih di luar buat jahe hangat. Jadi cuma 2 orang yang berada di luar tenda. Si Mas Mes ini tadi sama temennya Silas tadi. Jam 10-an malam saat itu, disinilah gue merasa di belakang gue ada sesosok yang terus mantau gue dari tadi. Dan di sini punggung gue benar-benar terasa berat sekali. Teman gue Silas cerita bahwa di sini pas gue diajak ngobrol sama dia, tatapan gue berubah kayak perempuan gitu. Ini menurut cerita dia. Tapi gue merasa berat dan semakin berat karena gue yakin ada yang gak beres saat itu. Gue yakin akan pingsan kalau gue terus memaksakan. Jika ngikutin berat yang tidak jelas ini. Di sini gue minta tolong sama teman gue. Las, gue masuk tenda dulu ya. Api unggun tolong dimatiin. Gue udah berat. Dan gue langsung bergegas masuk tenda di mana teman-teman gue udah pada tidur duluan. Gue langsung tidur pingsan gitu saking gak kuatnya. Paginya sekitar jam 8 pagi. Ini yang gue aneh. Tiba-tiba gue bangun, keluar tenda dan ngecek HP, ternyata ada sinyal H+. Dan di situ gue dengan otomatis searching di Google mengetik Reni Cikuray. Masuk rombongan nih, Pak. Oh iya kali. Lanjut. Padahal gue belum pernah dengar nama itu sebelumnya. Oh, duduk nih, Pak. Tuh. Ini mau Pak ya? Iya, Pak. Cewek. Ini pertama gue di Cikuray. Di sini gue baru tahu Reni itu perempuan warga Cipondoh, Tangerang yang hilang di Cikuray 20 Desember 2009 dan masih belum ditemukan saat itu. Gue merinding baca itu. Aku merinding. Kayak paling anu lah. Apa? Ketika ndudungno lokasine mati ne paling lho ya. Tapi yo mbok maneh lah anjen gentayangan nek kono. Aku merinding. Wis piye ya? Wis ngono iku lah. Terus gue heran kenapa gue bisa cari di Google artikel seperti itu di tengah hutan pos 3 Cikuray. Gue yakin bahwa perempuan yang gue alami ternyata di pos 3 itu sosok gambaran seperti Reni. Gue orangnya sebenarnya skeptis, tapi tidak mau melanggar aturan-aturan dimanapun. Jika berkunjung ke semua tempat dan mencoba menghargai aturan di setiap tempat, ya taatlah untuk peraturan. Tapi pengalaman kali ini gue nggak bisa jelaskan kenapa mimpi dan kejadian yang akan gue alami itu bisa gambarannya pas apa yang gue lihat di mimpi itu. Dan di akhir kata-kata gue berdoa Reni bisa mendapatkan apa yang terbaik bagi dia. Di sini gue bisa mendoakan Reni yang terbaik. Terima kasih Reni. Woi. Paling apa ya? Mas Messi kemang ceritanya kayak dia itu waktu ndaki Cikuray pertama kali kan, gak ngerti kayak penunggu-penunggune ternyata ono sing Reni ku mau waktu 2009 ya hilang kemang Dan paling minta tolong lah atau apa paling nek rasaku kayak mau masuk ke tubuhe kayak mau memberitahu lah atau ada kayak misalnya pesan yang belum tersampaikan tak apa paling sih. Nah, mungkin di sini dari tadi baca cerita ini,
merinding. Ya apa ya? Tapi ya Ya hanya kita kan ya pernah daki kan, Pernah daki. terus moro ya banyak lah cita-cita kayak gini. Jadi kita kalau ngerasain gini tuh kayak bisa merasakan lah. bisa merasakan kayak iya. wah seakan-akan masuk ke ceritanya gitu. Dan buat kawan-kawan nih ya, jangan melanggar peraturan kalau ada di tempat manapun lah. Apalagi like, misalnya gunung-gunung itu memang sih kok apa ya, peraturan ganjil ada peraturan Kan ini sing- tadi 9 ganjil ya, 9 kan. orang ganjil. Tapi kan ya biasanya kan tiap gunung beda-beda. Beda-beda. Cuman kalau orang pendaki itu pukul rata kalau semua gunung tuh nggak boleh ganjil. Ganjil. Itu sih lah. Setahu Setauku kami tentang apa ya? pendakian. Ya ilmu-ilmu pendakian yang masih awal-awal lah. Pasti teman-teman tahu lah. Yes. Apa ya? Semoga Mbak Reni bisa tenang. Mungkin kita ya di sini juga ikut mendoakan lah Iya. Mbak Reni tadi itu kan kita juga nggak tahu nama lengkapnya Mbak Reni. Seenggaknya ya Tuhan tahu lah kalau kita menyebutkan nama itu untuk siapa kita ngirimnya kan tahu biasanya gitu. Nah mungkin teman-teman nih kawan-kawan dengerin apa ya misteri ini cerita ini ya kan bisa di akhir ini kita doa bareng-bareng kan gitu kan apa ya lebih kayak kena banget lah ceritanya Mas kena, Ikhlas ya. kena ceritanya Mas Mes ini kayak rasa ngalamin sendiri gitu loh. Emang kalau cerita real itu lebih kena daripada kayak apa ya cerita-cerita sih kayak Iya. opini-opini kayak terlalu dilebih-lebihkan Fiktif loh. lah. Itu kurang masuk lah hasilnya. Masuk ke yang membaca. Ya mungkin sekian dari cerita kita kali ini. Mungkin teman-teman mau apa ya berbagi cerita bisa aja langsung DM kita ya nanti Instagramnya Ada di deskripsi. di deskripsi nanti Instagram saya atau Instagramnya Zikri langsung aja berbagi cerita di situ. Mungkin tentang cerita cemas ini sekian sampai sini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.